Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua beserta keluarga sehat selalu dan senantiasa melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tema 2, subtema 3. Nah, sebelum mengawali pelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah menggali informasi penting berdasarkan buku sejarah dengan menggunakan konsep adik simba, yaitu kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, memaparkan informasi penting berdasarkan buku sejarah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kalimat tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan juga dengan memperhatikan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mengoreksi kosakata baku yang terdapat pada teks sejarah. Yang kedua, memaparkan informasi penting berdasarkan kalimat tanya yang telah kalian buat. Nah, marilah anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Ustazah punya sesuatu untuk kalian. Apakah itu? Kita cek berikut ini. Setelah mengamati foto tadi, Ustazah yakin banyak sekali pikiran yang terlintas di benak kalian. Mungkin ada yang berpikir bahwa itu adalah sebuah foto sejarah. Ada juga yang berpikir itu adalah sebuah foto peristiwa penting, atau bahkan ada yang fokus melihat bahwa foto itu tentang Bapak Soekarno. Tapi Ustazah yakin kalian akan sependapat dengan Ustazah bahwa foto tadi adalah tentang sejarah bangsa Indonesia, tepatnya sejarah pengibaran Sang Saka Merah Putih. Nah, berikut ini kita akan membaca teks sekelumit sejarah tentang foto tadi. Siap-siap ya, tetap fokus dan baca teks berikut. Setelah kalian membaca teks tadi, apakah kalian menjumpai kata-kata yang janggal? Pasti menjumpai. Apa saja yaitu? Sebelum kita cek lagi kata-kata tersebut, Ustazah ingin memberitahu kalian bahwa kata-kata janggal yang kalian temukan tadi disebut kata baku. Apa sih kata baku itu? Yuk kita review bersama-sama lagi. Kata baku adalah kata yang ejaannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan penulisannya sudah terdapat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada banyak sekali kata baku yang kalian jumpai. Berikut ini Ustazah Rina akan memberikan beberapa contoh kata-kata baku yang biasanya kalian jumpai ketika membaca sebuah teks. Ini dia. Itu tadi kata-kata baku yang sudah Ustazah berikan contohnya. Kalian bisa mencarinya sendiri
di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun, kata baku mempunyai ciri-ciri dan penggunaan yang berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Ciri kata baku sebagai berikut. Yang pertama, kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya baku, gue tidak baku. Bukan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya, tidak termasuk kata baku. Enggak, tidak baku. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, objek baku, objek tidak baku. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat, dan kata baku tidak rancu. Penggunaan kata baku. Yang pertama, sebagai komunikasi resmi. Contohnya, surat menyurat, kemudian surat dinas, surat niaga, perundang-undangan, pengumuman instansi resmi, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai wacana teknis. Contohnya, laporan resmi, buku pelajaran, karya ilmiah, dan sebagainya. Ketiga, pembicaraan di depan umum. Contoh, diskusi ilmiah atau kuliah. Kemudian yang terakhir adalah pembicaraan sesuai situasi, kondisi, dan tempat. Misalnya berbicara dengan orang yang lebih tua, dihormati, dan lain-lain. Setelah menyimak kata baku yang sudah Ustazah contohkan, sekarang kita kembali ke teks yang tadi, yaitu teks tentang sejarah Sang Saka Merah Putih. Pada teks tadi, kalian pasti sudah menemukan kata-kata yang janggal. Kira-kira kata apa saja ya? Coba kita cocokkan dengan miliknya Ustazah. Kata-kata tidak baku yang telah ditemukan di teks adalah keberanian, disimpan, enggak. Ini adalah kata-kata tidak baku. Kemudian kita koreksi menjadi kata-kata yang baku. Keberanian akan berubah menjadi keberanian, disimpan, dan tidak. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sama dengan Ustazah Rina? Kalau sama, benar sekali dan mantap. Tapi kalau tidak, jangan menyerah, tetap teliti dan terus berusaha untuk mencari kata-kata tidak baku untuk diubah menjadi kata baku. Nah, di teks tadi, setelah kita mencari kata yang tidak baku dan diubah menjadi kata baku, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari informasi penting. Informasi penting itu, seperti materi sebelumnya, akan kita cari dengan menggunakan metode kalimat tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kalimat tanya tersebut kalian susun, kemudian jawaban-jawaban dari kalimat tanya adik Simba ini kalian rangkai menjadi peta pikiran. Dan setelah menjadi peta pikiran, barulah kalian mengembangkannya menjadi satu paragraf padu. Teks sejarah Sang Saka Merah Putih yang telah kalian baca tadi sudah Ustazah pisah-pisahkan menjadi kalimat tanya menggunakan adik Simba tadi. Penasaran hasilnya seperti apa? Kita cek yang berikut ini. Peta pikiran dengan menggunakan adik Simba di sejarah Sang Saka Merah Putih. Aspek apa? Apa arti warna bendera pada bendera merah putih? Aspek siapa? Siapa yang memberikan kain bendera kepada Khairul Basri? Aspek kapan? Kapan bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan? Aspek di mana? Di mana bendera asli disimpan? Dan aspek mengapa?
Mengapa yang dikibarkan setelah tahun 1967 adalah bendera tiruannya? Setelah menyimak kalimat tanya tadi, langsung saja jawaban yang sudah kalian temukan dan dibuat peta pikiran akan disusun menjadi sebuah paragraf baru. Seperti ini paragrafnya. Nah anak-anak, ketika kalian membuat paragraf baru, karena sudah didasarkan oleh kalimat tanya dan juga informasi penting dari teks, maka paragraf baru kalian tidak akan keluar dari isi teks yang sudah dipaparkan. Mudah bukan membuatnya, Ustazah akan mereview lagi langkah-langkah kalian untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ketika kalian menerima sebuah teks, silakan kalian mencari kata-kata yang tidak baku untuk diubah menjadi kata-kata baku. Kemudian yang kedua, teks tadi silakan kalian buat kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks menggunakan kalimat tanya adik Simba. Setelah itu, setelah kalimat tanya adik Simba terbuat dan jawabannya sudah kalian dapatkan, maka susunlah menjadi peta pikiran yang utuh. Pada peta pikiran yang telah kalian buat, kata yang ada di center atau yang ada di tengah-tengah tidak harus selalu judul teks, tapi bisa kalian isi dengan topik. Langkah ketiga, kemudian kalian susun jawaban-jawaban dari informasi tadi menjadi satu paragraf yang padu. Mudah bukan? Sekarang coba kalian kerjakan tugas yang akan diberikan oleh Ustazah Rina kali ini. Tugasnya seperti apa? Langsung saja Ustazah persembahkan untuk kalian. Setelah kalian melihat tugas tadi, silakan kerjakan dengan teliti dan kumpulkan tepat waktu. Alhamdulillah, materi hari ini telah tuntas. Semoga kalian bisa menyerap dan memahami materi yang Ustazah Rina berikan dan juga materinya bermanfaat untuk kalian. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sampai jumpa di materi berikutnya bersama Ustazah Rina Andi Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.